Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nama saya Johannes Soemil Hoyutun. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi singkat mengenai use case diagram dan activity diagram dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini kita punya dua pokok bahasan. Yang pertama use case diagram dan yang kedua activity diagram. Kita masuk pada use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan modelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Adapun fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Yang pertama berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua mampu menggambarkan proses bisnis dan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan suatu sistem. Berikutnya manfaat dari use case diagram, diantaranya menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dilakukan oleh sistem. Yang berikutnya memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak memudahkan. Dan yang terakhir memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Berikut ini contoh use case diagram. Fitur pertama, OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO Points. Inilah use case diagram studi kasus pada OVO. Gambar di samping ini merupakan contoh use case diagram pada OVO. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di gambar sambil saya menjelaskan. User orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Berikutnya register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan diri ke dalam aplikasi agar dikenal. Yang berikutnya login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Yang berikutnya top up. Suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi uang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Yang berikutnya transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke proyek pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Yang berikutnya payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Berikutnya contoh use case diagram fitur kedua. Seperti biasa teman-teman melihat gambarnya saja dan saya akan menjelaskan. Dari use case diagram di samping kita bisa melihat beberapa aktor, yaitu yang pertama dosen pengajar, yang kedua dosen pembimbing, yang ketiga staf admin, dan yang keempat mahasiswa. Adapun sedikit penjelasan aktivitas setiap aktor, yaitu yang pertama dosen pengajar membuat jadwal, melakukan absensi, mengisi daftar nilai. Yang kedua dosen pembimbing mengisi KRS. Yang ketiga staf admin membuat jadwal, mengisi KRS, mengisi daftar nilai, cetak IPK, dan absensi. Dan yang terakhir mahasiswa cetak jadwal, mengisi KRS, cetak IPK, dan cetak IPK kumulatif. Dan berikutnya kita masuk pada diagram activity. Activity diagram merupakan jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan mengenai aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, diagram ini menampilkan langkah-langkah proses sistem dari awal hingga akhir. Dari tahapan tersebut, kita dapat mengetahui kinerja sebuah sistem sejauh mana. Selain itu, pembangunan sistem akan lebih terukur. Sebagai gambarannya adalah langkah-langkah
membuat roti, namun ditampilkan dalam bentuk grafik. Sekilas struktur dari diagram ini menyerupai dengan flowchart. Berikut ini merupakan fungsi dari activity diagram. Yang pertama, sebuah activity diagram dibuat dan disusun berdasarkan use case. Yang kedua, memberikan gambaran bisnis serta urutan aktivitas pada setiap prosesnya. Yang ketiga, menunjukkan aktivitas proses pada suatu sistem secara berurutan. Di sini kita masuk pada contoh diagram activity fitur pertama. Teman-teman bisa lihat pada gambar dan saya menjelaskan seperti biasa. Yang pertama, admin melakukan login sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang telah dimasukkan. Apabila username dan password yang telah dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Namun apabila salah, sistem akan mengembalikan lagi ke bagian login. Yang ketiga, kemudian admin selanjutnya masuk ke menu obat keluar, maka sistem secara otomatis akan menyimpannya ke dalam database. Yang berikutnya, lihat data yang tersimpan kemudian cetak. Sistem akan menampilkan data yang hendak dicetak atau yang hendak dicerak lalu dicetak. Dan yang terakhir, admin menerima hasil cetakan. Contoh diagram activity fitur kedua. Seperti biasa teman-teman melihat pada gambar dan saya akan jelaskan. Seorang admin bisa melakukan input data dari sebuah sistem yang ada. Yang berikutnya, suatu sistem tersebut pada akhirnya akan memproses permintaan dari admin. Yang ketiga, setelah itu, sistem tersebut akan menampilkan form inputan data yang ada. Yang keempat, admin kemudian memasukkan data yang sesuai dengan form isian. Yang kelima, sistem tersebut lalu akan melakukan validasi yang terkait dengan data yang akan dimasukkan nantinya. Yang keenam, setelah semua proses yang berjalan dinyatakan benar, maka akan dilakukan penambahan data. Yang ketujuh, jika inputan yang dimasukkan ke dalamnya salah ataupun tidak valid, secara otomatis sistem akan menampilkan pesanan obat yang dikonsumsi tidak ada dalam daftar. Dan yang terakhir, setelah itu, sistem akan memberikan pilihan untuk membuat daftar baru. Sekian, terima kasih. Shalom.